warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, walaupun sekarang kita masih belajar jarak jauh karena adanya virus COVID-19, kalian belajarnya harus tetap semangat. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas pembelajaran di tema 4, subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Nah, yuk kita simak videonya sama-sama. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak-anak dapat mengetahui kewajiban dan hak. Kemudian, yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Di sini, Ibu akan memperkenalkan seorang anak laki-laki yang bernama Dika dan seorang anak perempuan bernama Siska. Nah, Dika dan Siska adalah anak yang rajin. Di saat adanya pandemi COVID-19, Dika dan Siska lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Pada pagi hari, mereka melakukan kegiatan pembelajaran online. Setelah itu, mereka juga tidak lupa membantu ayah dan ibu membereskan pekerjaan rumah. Di saat Dika dan Siska membantu ayah dan ibu membereskan pekerjaan rumah, Dika dan Siska tidak lupa menggunakan masker. Nah, mengapa menggunakan masker? Agar Dika dan Siska terhindar dari debu-debu yang berterbangan. Kemudian, setelah membereskan pekerjaan rumah, Dika dan Siska tidak lupa mencuci tangan dengan sabun agar terhindar dari kuman-kuman penyakit. Maka dari itu, Dika dan Siska akan terbiasa menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu tidak lupa mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Setelah selesai membantu ayah dan ibu, Dika dan Siska diberi uang jajan oleh ayah. Karena adanya pandemi COVID-19, mereka tidak boleh jajan di luaran. Nah, uang jajan tersebut mereka tabung. Uang jajan yang diberikan oleh ayah adalah hak seorang anak. Nah, jadi apa hak dan kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban. Lingkungan pertama yang kita kenal adalah keluarga. Tempat kita belajar pertama kali adalah lingkungan keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Nah, jadi hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Anak memiliki beberapa kewajiban di rumah. Nah, beberapa kewajiban anak di rumah. Yang pertama, anak harus menghormati orang tua. Kemudian, seorang anak juga memiliki kewajiban belajar dengan rajin dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan orang tua dengan baik. Sedangkan hak anak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapatkan pendidikan dan hidup yang layak. Orang tua akan selalu menyayangi anaknya. Jika kamu mendapat teguran atau nasihat dari orang tuamu, anggaplah itu sebagai masukan atau saran. Jadi yang dimaksud dengan saran adalah pendapat, usul, atau anjuran yang diungkapkan untuk dipertimbangkan dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Berikutnya, bacalah hak-hak Siska yang ada pada tabel berikut ini. Tuliskan saran yang menunjukkan kewajibanmu. Hak yang diperoleh Siska yang pertama adalah Siska mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Maka kewajiban yang harus diberikan Siska
diperoleh Siska yang kedua mendapat perawatan ayah dan ibu. Maka kewajibannya berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Hak yang diperoleh Siska yang ketiga yaitu mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Maka kewajiban Siska adalah manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Setiap anak adalah kesayangan bagi orang tuanya. Setiap orang tua merawat anak dengan penuh kasih sayang. Nah, berikutnya aku akan tampilkan lagu dengan judul Kesayangan ciptaan Daljono Birama 4/4 dengan nada C atau Do. Itulah tadi lagu yang berjudul Kesayangan. Kalian dapat bernyanyi bersama teman-teman ataupun bernyanyi dengan kedua orang tuamu di rumah. Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Nah, kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Dengan bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Selanjutnya, dengarkan ilustrasi berikut ini. Pak Bowo adalah salah satu karyawan di sebuah perusahaan swasta. Akibat dari pandemi COVID-19, ia harus kehilangan pekerjaannya. Untuk menghidupi keluarganya, Pak Bowo memilih untuk beternak bebek. Ia memelihara 740 ekor bebek. Bebek-bebek tersebut akan dipelihara di 2 kandang. Pak Bowo ingin memasukkan bebek di kandang satu sebanyak 400 ekor dan di kandang yang kedua sebanyak 340 ekor. Anak-anak bisa menuliskan kemungkinan lain berkaitan dengan jumlah bebek yang akan dimasukkan ke dalam 2 kandang yang hasilnya 740. Nah,
misalkan kandang 1 ada 350 ekor bebek. Maka di kandang 2, agar jumlah bebeknya 740, kandang 2-nya kita masukkan 390 ekor bebek. Kemudian kemungkinan yang kedua, kandang pertama kita masukkan 440 ekor bebek. Maka kandang yang kedua, agar hasilnya 740, kandang keduanya kita masukkan 300 ekor bebek. Kemungkinan yang ketiga, kandang 1 kita masukkan 425 ekor bebek. Maka kandang kedua, jumlah bebek yang dimasukkan adalah 315 ekor bebek. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian jawab dengan benar. Jawablah di buku tulismu, tulis dengan rapi. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian mendapatkan pengetahuan yang baru. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ilustrasi berikut. Sore itu, matahari bersinar cerah. Adi dan teman-teman bermain sepak bola di lapangan. Pertandingan semakin seru dengan banyak gol yang tercipta. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Lama waktu matahari yang bersinar berganti awan mendung gelap berlangsung sangat cepat. Matahari sore telah tertutup awan gelap. Hujan mulai turun membasahi lapangan. Adi dan teman-teman tidak bisa berteduh saat hujan deras turun. Baju, celana, dan sepatu bola basah akibat air hujan. Adi memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan jemuran. Adi menjemur kaos, celana, dan sepatu bola. Kaos dan celana dijemur membutuhkan waktu setengah hari. Sepatu bola membutuhkan waktu seharian. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa lama waktu suatu kejadian ada yang lebih lama dan lebih singkat. Perhatikan contoh berikut. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama dan tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Nah, untuk gambar yang pertama, Ibu sedang menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian merupakan kegiatan yang waktunya lebih lama, maka gambar tersebut kita beri tanda centang. Kemudian gambar berikutnya, Aldo sedang minum. Minum merupakan kegiatan yang waktunya lebih singkat, maka kita beri tanda silang. Kemudian di gambar berikutnya, Adi sedang tidur. Tidur merupakan kegiatan yang lebih lama, maka kita beri tanda centang. Kemudian gambar berikutnya, Sinta sedang membaca buku. Membaca buku merupakan kegiatan yang waktunya lebih lama, maka kita beri tanda centang. Nah, gambar berikutnya lagi, Susi sedang menyisir rambut. Menyisir rambut merupakan kegiatan yang lebih singkat, maka kita beri tanda silang. Perhatikan tabel berikut. 1 abad ada 100 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan ada 4 minggu. 1 minggu ada 7 hari. 1 tahun 365 hari. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad
sama dengan 10 dasawarsa, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 bulan sama dengan 30 hari. Perhatikan contoh berikut ini. 4 bulan sama dengan minggu. Nah, jadi dalam 4 bulan itu ada berapa minggu? Untuk menghitungnya, dalam 1 bulan, tadi dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Maka 4 bulan kita kalikan dengan 4 minggu. 4 kali 4 sama dengan 16. Maka hasilnya adalah 16 minggu. Contoh yang kedua, 5 minggu sama dengan hari. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Maka 5 minggu kita kalikan dengan 7 hari. 5 dikali 7 sama dengan 35 hari. Contoh berikutnya lagi. 2 windu sama dengan tahun. Tadi dalam 1 windu itu ada 8 tahun. Maka 2 dikali 8. 2 kali 8 sama dengan 16 tahun. 90 hari sama dengan bulan. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Maka ini kita hitungnya tidak menggunakan dengan cara dikali, tapi dengan cara dibagi. 90 kita bagi dengan 30 hari. 90 bagi 30, hasilnya adalah 3. Maka jawabannya 3 bulan. Nah, anak-anak, tahukah kamu cara membaca jarum jam? Untuk mengetahui cara membaca jam, perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga, jarum halus sebagai penunjuk detik. Pukul berapakah jam tersebut? Berapa menitnya? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui menit. Perhatikan jam berikut. Anak-anak, di setiap jarum panjang atau jarum yang menunjukkan menit berpindah 1 angka, maka bernilai 5 menit. Contohnya, dari antara angka 12 ke 1, ada 4 titik di antara angka. Nah, jarak antara titik bernilai 1 menit. Jadi, antara angka 12 dengan 1 menunjukkan waktu 5 menit. Begitu pula dengan angka selanjutnya yang menghasilkan kelipatan 5 di setiap angka pada jam. Berarti, jika jarum panjang menunjukkan angka 2, maka 10 menit. Selanjutnya, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit. Nah, kira-kira pukul berapa ya jam tersebut? Karena di sini jarum pendeknya melebihi angka 1, mendekati angka 2, maka angka pertamanya yang kita tulis. Angka pertamanya angka 1. Jadi, pukul 1, kemudian jarum panjangnya tepat di angka 10. Jadi, pukul 1:50, maka dibaca pukul 1 lebih 50 menit. Berapakah jam tersebut? Perhatikan jarum pendeknya. Jarum pendek tepat di angka 5, sedangkan jarum panjang juga tepat di angka 12. Maka jam tersebut adalah pukul 5 atau bisa ditulis 05.00. Nah, bagaimana dengan gambar jam berikut ini? Jarum pendek berada di antara angka 9 dan 10. Nah, ingat, yang ditulis adalah angka awalnya, yaitu angka 9.
sedangkan jarum panjang tepat di angka 3. Maka dibaca pukul 9 lebih 15 menit. Atau bisa ditulis 09.15. Nah, gambar jam berikutnya lagi. Jarum pendek berada di antara angka 3 dan 4. Yang ditulis adalah angka awalnya, yaitu angka 3. Kemudian jarum panjangnya tepat di angka 6. Berarti ini pukul 3 lebih 30 menit. Atau bisa juga ditulis 03.30. Berikut ini kita akan menggambar jam yang menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit. Kita buat dulu jamnya yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita arahkan jarum pendeknya. Karena di sini jamnya pukul 8, maka jarum pendeknya berada di antara angka 8 dan angka 9. Kemudian menitnya tadi itu 15 menit. Maka jarum panjangnya kita arahkan di angka 3. Selanjutnya kita ke soal cerita. Ibu Indah pergi ke pasar pukul 6. Ibu Indah sampai di rumah pukul 8 lebih 20 menit. Berapa lama Ibu Indah pergi ke pasar? Untuk menjawabnya, anak-anak bisa menggunakan gambar jam seperti berikut ini. Bisa juga dengan cara pengurangan, yaitu angka yang terbesar kita letakkan di atas, yaitu angka 8 lebih 20 menit dikurang dengan 6.00. Maka hasilnya adalah 2.20. Jadi Ibu Indah pergi ke pasar selama 2 jam 20 menit. Untuk mengetahui pemahaman kamu terhadap pembelajaran hari ini, coba buka LKS tema 6 halaman 27 bagian matematika. Bagian A nomor 1, 2, dan 3, sedangkan bagian B nomor 4 dan 5. Kerjakan di buku tulis matematikamu. Demikian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kalian memahami pembelajarannya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita belajar matematika di tema 6, subtema 3, yaitu menentukan. Perhatikan tabel berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. Rizal bermain mobil-mobilan mulai pukul 16.00 sampai 16 lebih 45 menit. Berapa lama Rizal bermain mobil-mobilan? Nah, untuk menghitungnya, kamu bisa menggunakan gambar sebuah jam. Tadi Rizal itu bermain mulai pukul 16 tepat. Pukul 16 itu sama juga dengan pukul 4 sore. Kemudian selesai bermainnya pukul 16 lebih 45 menit. Berarti pukul 4, kemudian jarum panjangnya tepat di angka 9, berarti pukul 4 lebih 45 menit. Nah, ingat untuk menghitung menitnya, dari angka 12 ke 1 itu melewati 5 menit. Jadi, jika 12 kita hitung sampai ke angka 9 itu ada 45 menit. Atau kamu juga bisa menghitungnya dengan cara 16 lebih 45 menit dikurang dengan 16.00. Nah, berapa hasil pengurangannya? Ya, 45 menit.
Karena 16 kalau kurang 16 itu hasilnya 0. Maka lama Rizal bermain mobil-mobilan adalah. Perhatikan contoh berikut. Ika hendak menggoreng tempe menggunakan sebuah briket. Sebuah briket bisa digunakan untuk 1 jam memasak. Jika Ika mulai memasak pukul 9.00, pukul berapa briket akan habis? Untuk menjawabnya, kamu bisa menggunakan gambar jam seperti berikut ini. Karena tadi Ika itu mulai memasaknya pukul 9 tepat, maka 1 jam berikutnya yaitu pukul 10. Atau bisa juga menghitungnya dengan cara berikut ini. Pukul 9 kita tambahkan dengan 1. Satunya itu didapat dari 1 jam berikutnya, maka ditambah 1. Satunya kita letakkan di bawah angka 9. Maka hasilnya 10.00. Jadi briket. Perhatikan lagi contoh berikut ini. Setiap hari Ibu Emma memasak menggunakan biogas. Biogas dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jika Ibu Emma memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas akan habis? Untuk menjawabnya, tadi dalam 1 hari, Bu Emma itu menggunakan biogasnya selama 4 jam. Jika 2 hari, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8 jam. Jika Ibu Emma memasaknya 3 hari, maka 4 ditambah 4 tambah 4 lagi sama dengan 12 jam. Nah, tadi kan biogasnya dapat digunakan untuk memasak selama 12 jam. Jadi, biogas Ibu Emma itu akan. Selanjutnya, kita akan menghitung masa kadaluarsa suatu makanan. Kamu tentu pernah membeli dan mengkonsumsi minuman yang diawetkan. Sebaiknya melihat batas waktu pada kemasan. Jika sudah terlampau, sebaiknya tidak dikonsumsi. Minuman yang sudah melampaui batas penggunaan dapat berbahaya bagi kesehatan. Minuman dalam kemasan biasanya dicantumkan batas waktu penggunaan atau masa kadaluarsa. Ada kemasan yang mencantumkan secara lengkap tanggal, bulan, dan tahun. Ada pula yang mencantumkan tidak lengkap seperti bulan dan tahun saja. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu kadaluarsa? Yap, kadaluarsa arti. Perhatikan gambar minuman kaleng tersebut. Nah, di situ dicantumkan tulisan baik digunakan sebelum 10/04/2021. Berarti minuman kaleng tersebut masih dapat dikonsumsi sebelum tanggal 10 April tahun 2021. Jadi, jika minuman tersebut sudah sampai tanggal 10 April 2021, maka minuman kalengnya tidak boleh lagi kita konsumsi karena akan berbahaya bagi kesehatan. Jika hari ini tanggal 3. Perhatikan cara menyelesaikan soal tersebut. Pada soal tadi, jika hari ini tanggal 3 Maret 2021. Nah, di bulan Maret itu ada 31 hari. Maka 31 dikurang dengan 3 sama dengan 28 hari. Kemudian kita maju setelah bulan Maret ke bulan April. Nah, tadi di minuman kaleng tersebut tercantum batas kadaluarsanya itu sebelum 10 April 2021. Nah, jadi di bulan April ini dari tanggal 1 ke 10 itu tersisa 9 hari. Nah, tadi bulan Maret ada 28 hari. Maka 28 kita tambahkan dengan 9 hari di bulan April. Maka hasilnya adalah 37 hari.
Jadi, sisa waktu minuman tersebut aman dikonsumsi adalah 37 hari. Untuk mengetahui pemahaman kamu terhadap pembelajaran hari ini, buka LKS tema 6 halaman 81 bagian matematika. Kerjakan bagian A nomor 4 dan 5, bagian B nomor 2, 3, dan 4. Untuk hari ini, kita belajar matematika di tema 7, subtema 1. Simak videonya sampai selesai ya. Luas permukaan suatu bidang. Kina membantu ibunya membuat tahu. Salah satu proses membuat tahu adalah menyaring rebusan kacang kedelai yang telah dihaluskan. Alat yang digunakan dalam penyaringan itu adalah kain. Setelah membantu ibu, Kina ingin mengetahui luas permukaan kain yang digunakan untuk menyaring. Kina menggunakan satuan tidak baku untuk mengukur luas permukaan kain. Satuan tidak baku yang digunakan berupa kertas berbentuk persegi panjang. Kain penyaring tahu diukur menggunakan satuan tidak baku. Hasilnya terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, berapakah banyak persegi yang menutupi permukaan kain? Kita bisa hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, banyak persegi yang menutupi permukaan kain ada 6 satuan persegi. Nah, bagaimana dengan gambar berikut ini? Coba perhatikan. Hitunglah luas bangun datar berikut dalam satuan persegi. Nah, di sini ada satuan persegi yang utuh, kemudian ada satu segitiga. Nah, satu persegi satuan itu sama dengan 2 segitiga satuan. Nah, coba kita perhatikan gambar yang pertama. Kita hitung dulu yang persegi satuan utuhnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian segitiganya itu ada yang di kiri itu ada 1, kemudian di kanannya juga ada 1 segitiga. Jika dijumlahkan ada 2 segitiga, maka itu dihitung 1 persegi satuan. Jadi luasnya adalah 10 satuan persegi. Kemudian coba perhatikan gambar yang kedua. Untuk persegi satuan yang utuh ada 7, kemudian untuk segitiganya itu juga ada 2. Jika digabungkan atau dijumlahkan, maka menjadi 1 persegi satuan yang utuh. Maka luasnya adalah 8 satuan persegi. Berikutnya kita akan belajar tentang volume benda. Ada yang sudah tahu apa itu volume? Volume artinya isi atau besarnya benda dalam ruang. Sore itu, Nita, Kina, Dani, dan Farid berkumpul di rumah Ria. Mereka hendak belajar bersama untuk persiapan ujian. Sebelum belajar, Ria mempersiapkan 4 gelas kosong dan sebotol besar air mineral dingin. Ria mencoba menuangkan air mineral ke gelas kosong tersebut. Ternyata keempat gelas terisi penuh, sementara botol air mineral menjadi kosong. Mereka teringat pelajaran yang telah disampaikan di sekolah mengenai volume benda. Dari percobaan itu dapat disimpulkan bahwa volume botol air mineral sama dengan volume 4 gelas. Namun, volume gelas dengan volume botol air mineral itu berbeda karena merupakan satuan volume tidak baku. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pada hari ini, coba buka LKS-mu halaman 28,
Kerjakan bagian A nomor 2 dan 3, kemudian bagian B nomor 2, 4, dan 5. Tulis jawabannya saja di buku matematikamu. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian memahami materi pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar matematika di tema 7, subtema 3. Menentukan keliling benda berbentuk bangun datar. Perhatikan gambar kartu pos berikut. Kartu pos berbentuk persegi panjang. Persegi panjang merupakan suatu bangun datar. Kita dapat menghitung keliling dari suatu bangun datar. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Jadi, panjang garis di sekeliling kartu pos menunjukkan keliling dari kartu pos tersebut. Perhatikan lagi gambar selanjutnya, yaitu gambar rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Garis di sekeliling rambu lalu lintas merupakan keliling dari rambu tersebut. Menunjukkan keliling pada bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Perhatikan gambar segitiga berikut. Kita beri nama segitiga sama sisi A, B, C. Segitiga memiliki 3 sisi, maka untuk mencari kelilingnya, kita akan menjumlahkan ketiga sisi tersebut. Sisi yang ini dinamakan sisi AB. Yang ini adalah sisi BC. Sedangkan yang ini dinamakan sisi CA. Jadi, keliling segitiga sama sisi ABC sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Perhatikan contoh berikut. Tentukan keliling bangun datar berikut sesuai nama sisi-sisinya. Nah, gambar ini adalah bangun datar persegi. Kita beri nama persegi JKLM. Nah, untuk mengetahui keliling persegi tersebut, kita dapat menjumlahkan semua sisi-sisinya. Sisi JK ditambah sisi KL, ditambah sisi LM, ditambah sisi MJ. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Sama dengan menghitung luas bangun datar, keliling bangun datar juga dapat dihitung menggunakan satuan tak baku persegi satuan. Hanya caranya saja yang berbeda. Menghitung keliling bangun datar dapat dilakukan dengan cara menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut. Perhatikan contoh berikut ya. Hitunglah keliling bangun datar berikut. Ingat ya, menghitung keliling dilakukan dengan cara menghitung panjang tepian bangun datar. Kita hitung dari sisi sebelah ini. Ada 3 persegi satuan yang dilewati. Kemudian tepiannya berbelok 1 persegi satuan. Turun lagi 1 persegi satuan. Belok 3 persegi satuan. Naik 1, belok 1 persegi satuan. Lalu naik lagi 3 persegi satuan. Belok 1, naik 1 persegi satuan. Belok 3 persegi satuan, turun 1.
Dan yang terakhir, belok lagi 1 persegi satuan. Jadi, keliling bangun datar tersebut adalah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 20 persegi satuan. Hitunglah keliling bangun datar berikut. Kita mulai dari sini ya. Ada 2 persegi satuan yang dilewati. Kemudian belok melewati 4 persegi satuan. Selanjutnya naik 5 persegi satuan. Belok 2 persegi satuan, lalu turun 3 persegi satuan. Dan yang terakhir, belok 2 persegi satuan. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 18 persegi satuan. Persegi satuan juga dapat dijadikan satuan baku ya. Jika panjang sisi setiap persegi satuan sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm. Contohnya seperti ini ya. Hitunglah keliling bangun datar berikut. Cara menghitung kelilingnya sama seperti menghitung keliling bangun datar dengan satuan tak baku persegi satuan. Ingat ya, panjang tiap sisi persegi satuan adalah 1 cm. Sisi yang ini berjumlah 3 cm. Belok ke sisi yang ini 4 cm. Kemudian naik 3 cm. Belok 1 cm. Turun 2 cm. Belok lagi 2 cm. Lalu naik lagi 2 cm. Dan yang terakhir belok lagi 1 cm. Jadi keliling bangun datar tersebut adalah 18 cm. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian pada pembelajaran hari ini, buka LKS tema 7 halaman 82 bagian matematika. Kerjakan bagian A nomor 1 sampai 5. Kemudian ada soal tambahannya, yaitu tentukan keliling bangun datar berikut sesuai nama sisi-sisinya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.